Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kesempatan ini saya ingin coba membahas tentang yang disebut dalam serat Jayabaya ya, bahwa kalau Jayabaya atau siapalah saya nggak kurang ini, bahwa iblis dan setan itu menjadi pasukan Satrio Piningit. Apa benar seperti itu? Saya akan coba menjabarkannya, pahami saja isinya, gitu ya, tonton sampai selesai. Membahas iblis atau setan itu menjadi pasukan Satria Piningit. Seperti apa dalam cara menjadi pasukannya? Kok bisa jadi pasukannya gitu kan? Nah, pasukan itu yang disebut iblis atau setan itu bagi orang yang sudah mengenalnya, mengenal iblis atau setan itu sendiri, gitu. Mengenal seperti apa? Di sini saya coba untuk memperkenalkannya. Apa benar jika di hari kiamat bumi ini akan hancur? Gitu kan? Terus saya pernah mendengar bahwa orang yang imannya kuat, atau ibaratnya orang yang disebut apa ya, yang disebut muslim atau orang yang baik lah, atau apalah sebutannya, saya lupa. Orang yang beramal baik ketika meninggal ingin cepat-cepat kiamat karena ingin cepat-cepat masuk surga, seperti itu. Pernah banyak ustadz yang mengatakan itu di sana-sana itu. Sementara orang yang buruk amalnya berdoa, gitu kan, agar lebih lama lagi kiamat itu terjadi, karena tidak mau masuk neraka. Di sini akan saya coba luruskan pandangan itu. Jadi begini, justru orang yang beriman itu akan lebih menahan yang disebut kiamat. Karena apa? Orang yang beriman itu mengetahui maksud dan tujuan hidupnya, yaitu menjaga alam semesta ini, ciptaannya, titipannya pada umat manusia. Jika tempat ini ingin dihancurkan oleh yang maha kuasa, itu kan, karena orang-orang yang imannya buruk berdoa agar cepat, agar dilamakan, katanya kan seperti, justru malah terbalik. Jika tempat ini hancur, bangsa mereka lah yang merdeka. Bangsa siapa? Yaitu iblis atau setan. Karena mereka merasa sudah terbebas dari tugasnya dalam menyesatkan umat
jika kiamat ini terjadi, mereka yang menang sebenarnya. Jika kita mau mengenal iblis atau setan, mereka yang menang. Karena ya sudah selesai mereka masa tugasnya. Dan kita kalah, bangsa manusia, cucu Adam kalah. Kalah apa? Kalah dalam mempertahankan kehidupan umat manusia. Coba dipikirkan. Itu kan seorang ustadz yang ngomong, bahwa orang yang beriman akan berdoa setelah meninggal, berdoa agar cepat-cepat ingin masuk surga, karena di dalam kuburnya itu enak. Apalagi masuk surganya. Nah, kalau kita ingin mengenal yang namanya iblis atau setan, kita kan sudah dikasih tahu apa tugasnya, yaitu menyesatkan anak cucu Adam. Begitu. Jadi yang bisa iblis atau setan itu merasa merdeka, menang mereka kalau sudah musnah anak cucu Adam ini. Di dunia ini sudah tidak ada lagi anak cucu Adam. Ya, mereka menang karena anak cucu Adam sudah tidak beranak pinak lagi. Sudah tidak ada lawan lagi mereka. Seperti itu. Nah, jadi dalam hidup ini mereka itu akan terus apa? Akan terus menggerayangi kita, masuk ke alam pikir kita, masuk ke khayalan kita, untuk kita selalu bisa dibelokkan oleh mereka. Seperti apa? Ya, contoh saja seperti ini. Orang yang banyak belajar tentang yang tersurat tanpa mau mengartikannya atau menyerap yang tersirat, itu salah satu contoh orang yang bakal mudah dibelokkan oleh bangsa mereka. Mereka itu, siapa bilang bisa dikalahkan hanya dengan dibacakan ayat? Mereka itu justru tahu ayat-ayat Allah, tahu segala jenis energi, mau super power energi dan ada dalam surat ayat-ayat Quran itu, tetap tidak akan kalah mereka itu. Mereka kalah pura-pura panas. Tidak. Kenapa seperti itu? Supaya orang-orang
lebih yakin akan tersuratnya, bukan yang tersiratnya. Karena yang tersurat ini hanyalah gambaran. Mudahnya orang-orang dibelokkan ketika orang ini terkunci dalam gambaran ini. Makanya saya menjelaskan, jangan sampai kita menggunakan imajinasi kita. Kita membaca ayat, di situ kan timbul imajinasi kita. Kalau kita sudah terpatok dalam imajinasi kita, saya pernah bilang ifrit yang bekerja di sana. Jangan sampai kita mentok dalam imajinasi kita. Contoh dalam pembahasan Satrio Piningit, gitu kan, lampunya mati-mati pemirsa. Saya teruskan saja. Dalam pembahasan Satrio Piningit ini, banyak orang yang membahas berdasarkan yang tersurat. Kemudian mereka mentok dalam yang tersuratnya, mentok di sana. Akhirnya berhayal yang tidak-tidak. Seperti Satrio Piningit bisa di Terawang. Itu satu hayalan yang mereka sudah termakan oleh cara kerja ifrit itu sendiri. Pahami ini. Siapa yang bisa menerawang Satrio Piningit? Tidak akan pernah ada yang bisa, karena Satrio Piningit adalah jiwa atau langkah kita sendiri. Jika bisa menerawang Satrio Piningit, berarti mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena Satrio Piningit bukan untuk diterawang, tapi untuk kita jalankan langkah ikhtiar. Itu Satrio Piningit. Satrio Piningit bukan sosok. Pahami ini. Jika kita sudah mentok dalam imajinasi, pembahasan Satrio Piningit ini akan berubah jadi sosok. Begitu juga Imam Mahdi akan selalu dibuat manusia-manusia ini menunggu dan menunggu tanpa harus bergerak, tanpa harus berjuang, tanpa harus berikhtiar dalam mewujudkan sesuatu yang mereka inginkan. Akhirnya tertidur lelap dalam dongeng-dongeng yang mereka ceritakan sendiri. Pahami saja. Kalau saya memahami Satrio Piningit adalah langkah seseorang yang ingin berjuang untuk memperbaiki kehidupannya. Itu Satrio Piningit. Bukan seseorang nanti yang akan muncul, akan memberikan kesejahteraan pada semuanya. Bukan yang seperti itu. Kalau yang seperti itu muncul, gitu kan, itulah yang menyebabkan ibaratnya kita tuh menanti-nanti sesuatu yang tak pasti. Kita sudah melawan kodrat kita sebagai manusia. Kodrat manusia adalah diciptakan ke dunia hanya untuk berikhtiar, gitu kan. Banyak nih orang yang ngomong diciptakan manusia dan bangsa jin ke dunia ini hanya untuk beribadah. Salah, tapi untuk berikhtiar. Kenapa? Ibadah juga bentuknya ikhtiar, gitu kan. Ibadah itu bentuknya ikhtiar. Jadi inti semuanya ini, kehidupan kita hanya untuk berikhtiar.
agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang berikhtiar. Ikhtiar yang lebih penting dalam kehidupan ini. Ibadah itu masih berbentuk ikhtiar. Ikhtiar kita agar lebih baik, atau ibadah itu agar kita berikhtiar beribadah, kita mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan batin. Itu kan ikhtiar. Nah, jadi kalau kita masih menunggu Satrio Piningit yang disebut nanti muncul akan membawa Nusantara jadi mercusuar dunia, itu tahayul kalau menurut saya. Bukan saya tidak percaya, kun fayakun itu ada. Percaya saya kun fayakun karena sering saya rasakan. Tapi kalau untuk menunggu seseorang yang bisa ibaratnya menjadi wah gitu, dan masyarakat ini menjadi sejahtera, saya tidak percaya. Karena ada yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad, gitu kan? Apa Kanjeng Nabi menyebarkan Islam sampai ke sini langsung Kanjeng Nabinya, atau melalui pelantaranya sampai bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia? Apa beliau yang berkeliling dunia, atau melalui pelantaranya? Gitu kan. Tapi yang dipandangnya Kanjeng Nabinya dalam mendirikan agama Islam, bukan pelantara-pelantaranya. Pelantara ini hanya sekedar penyampai. Nah, Satrio Piningit juga seperti itu, untuk mensejahterakan masyarakat di sini, yang melalui masyarakatnya, bukan Satrio Piningitnya. Makanya Satrio Piningit itu kehidupan, langkah manusia. Mau tidak mereka memperbaiki kehidupannya. Jangan sampai kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi gitu kan, pepesan kosong. Jadi kita tuh berharap-harap yang tak pasti. Karena lampunya sudah terus kedap-kedip seperti biasa kalau pembahasan yang mendalam seperti ini, energinya kuat. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.